Oke ya, jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan ya power rakitan, dan ini adalah salah satu power rakitan yang menurut saya juga saya anggap ini super ya. Nah, ini udah lama banget, ini udah mulai kelihatan kayak berkarat dikit-dikit ya. Ini tahun 2008 ya, saya merakitnya 2008. Ini kadang knopnya itu saya lepas terus saya cuci kadang ya teman-teman. Jadi warnanya masih sama tapi agak sedikit menguning, wajar ya. Jadi ini sudah lama, sekarang udah 2024. Jadi kalian bisa hitung aja sendiri. Nah, ini mereknya merek boxnya itu Bell MC200. Sekarang itu masih ada tapi harganya pasti beda. Kalau dulu harga ini kalau nggak salah masih 165, 175, 195, enggak nyampe 200, sekarang udah 300 ya. Jadi wajar harganya udah naik. Ini Bell boxnya tapi dalamnya OCL 150 watt, cuma TR nya Sanken. Nanti saya tunjukkan dalamnya. Kalau dari depan modelnya seperti ini ya, kita coba lihat aja berdekatnya. Nah, kalau kita lihat ini adalah untuk, sebenarnya banyak yang tak nanya dulu ya, ini dipakai untuk apa sih, padahal ini kalau kita lihat kan jack AC to jack RCA ya, ini sebenarnya untuk aux in yang dari depan itu aja. Jadi untuk aux in dari depan, di sini kan sebenarnya kan untuk headphone ya. Kalau di sini itu sebenarnya adalah untuk headphone, tapi ini saya gunakan untuk yaitu jack itu, jack aux in. Jadi kalau mau nonton musik bisa melalui depan. Nah, sebenarnya power yang sekarang teman-teman, yang Bell yang sekarang sama. Kalau mungkin orang yang sekarang mungkin pengennya ada bluetoothnya, ini bisa aja nanti dilubangi sendiri, tapi karena saya tidak mau, biar saya utuh power aja. Ini masih power klasik ya, maksudnya cuma terdiri bass treble balance, jadi belum, katakanlah ya apa sih, intinya itu belum seperti yang sekarang kan sudah ada filter, sudah dikasih middle sendiri, bass sendiri, kayak seperti itu. Kayak sekarang itu model-modelnya seperti itu. Nah, kalau dari depan, kalau kita lihat dari belakang ya tampilannya akan teman-teman saya tunjukkan. Nah, ini kalau tampilan dari belakang teman-teman ya. Nah, ini saya mencari jack input rotasi atau apa ya, untuk merouting dari satu jack ke jack lain, misalnya ke octave, tuner CD, untuk memindahkan ya, untuk memudahkan. Itu sekarang di online banyak, tapi dulu saya mencari, wah nggak ada sama sekali, susahnya minta ampun. Dulu susahnya minta ampun, sekarang sudah ada, karena semuanya ini barang masih offline semua, nggak ada yang online. Sekarang online tuh banyak ya, sekarang online tuh banyak. Dan ini skrupnya ini masih lama. Coba lihat, kita perdekat sendiri ya. Nah, kelihatan dari skrup ini zaman sejarah soalnya ya. Skrupnya itu sampai tayengnya, sampai grill ya, grill kipas ini sampai warnanya seperti ini. Coba lihat aja nih. Nah, ini sudah ndak karuan ya teman-teman. Dan untuk bagian konektor speaker juga udah mulai kusem, udah bukan kusem tapi ini kusem ya. Nah, seperti ini. Ini salah satu, kalau menurut saya best of the best ya, gimana enggak, ini saya perjuangan banget untuk merakit power ini. Butuh alatnya itu saya secara apa ya, secara bukan secara tunai, masih secara nyicil. Tunai itu beli yang secara langsung sudah selesai semuanya. Ini saya secara nyicil, bukan kredit ya, tapi nyicil tuh trafo dulu, ini dulu, dan lain sebagainya. Dan hasilnya ya mungkin kalau untuk belakang sini itu ini enggak kepake, ini cuma aksesoris ya, yang kepake cuma ini sama ini ya. Dan insya Allah ada berkelanjutan kembali, saya akan merakit yang mungkin booknya mungkin sama, tapi nyari-nyari agak sulit, ada di online tapi jauh gitu. Keberadaannya itu jauh, jadi ongkos kirimnya cukup lumayan. Nah, kalau dari belakang cuma seperti ini aja. Ini pakai trafo 10 ampere era pada saat 2007 ya. Saya belinya kalau nggak salah 2007 ya. Pokoknya terkumpul 2008 loh. Harganya masih 400-an. Karena nggak nyampe 400, 400 lebih dikit gitu lah ya. 10 ampere dulu. Kalau sekarang kalian bisa lihat aja harganya berapa. Oke, ini saya bongkar aja, saya tunjukkan dalamnya. Dan ini semuanya masih zaman dulu. Skrup-skrupnya itu masih zaman dulu lah, jadi bukan sekarang, belum ada yang saya ganti nih. Saya biarkan aja, kalau mau saya ganti saya ganti skrupnya, tapi komponennya saya biarkan karena komponennya dalam keadaan tidak ada masalah. Saya tunjukkan dalamnya. Nah, seperti ini aja ya.
isi dalamnya ya. Trafonya kalian bisa lihat aja, itu trafonya itu 10 ampere era ya. Ini CT45 tapi yang saya gunakan CT25, jadi saya perdekatkan dulu. Nah ini adalah ya, saya menggunakan trafo itu era ya CT45, tapi yang saya pakai CT25, saya ulangi ya. Dan ini tahun 2008, merakitnya itu tahun 2008, jadi ini 10 ampere ya. Jadi bayangkan aja, ini trafo 10 ampere hanya saya gunakan untuk driver OCL 150 watt, cuma TR nya itu sangat. Nah ini ada Elco, mereknya Winner kita kalau nggak salah ya, lupa mereknya nggak kelihatan ya. Iya Winner, kalian cari aja Winner, harganya sekarang berapa. Ini ada 15.000 micro 100 volt ya, 100 volt, jadi cukup gede ya ukurannya, tapi voltnya saya cukup 100 volt karena yang saya pakai hanya 25 volt ya. Untuk OCL masih bisa untuk di 32 volt. Dan ini ada PSU rangkaian saya dan masih menggunakan PCB polos, jadi bukan PCB kosongan. Nah ini masih, lihat aja, kalian bisa lihat ya. Nah, tampak bener-bener jadul banget ya, istilahnya itu bener-bener tahunnya itu sudah nggak karuan. Nah ini yang satu saya gunakan untuk kipas, satunya lagi untuk apa ya, tune control sama Galaxy ya. Saya pakai Galaxy. Dan ini trafo 1 ampere saya gunakan untuk spill protector. Sebenarnya saya tidak perlu menggunakan trafo tambahan lagi sebenarnya, karena saya sebenarnya bisa dihandle dengan tegangan ekstra, tapi saya tidak mau terlalu banyak. Dan untuk tune control sama Galaxy saya bisa apa ya, taruh di tegangan utama, ikut PSU besar ini juga bisa, tapi dengan catatan saya harus menggunakan resistor ya. Tapi sayangnya saya nggak mau pada saat itu. Intinya itu saya punya pertimbangan. Jadi sebenarnya bisa, nggak perlu tambah trafo sendiri, itu bisa diakalin sendiri juga bisa, atau mungkin mau menggulung kawat sendiri di trafo utama ya, dikasih kawat sendiri itu di luar bisa ya, di luar sini. Nanti kita ambil mau pakai tegangan berapa, misalkan 12 volt atau 15 itu bisa. Sayangnya ini trafonya kan gede, jadi ini saya kesulitan untuk menggulung kawat untuk saya gunakan untuk yang lain ya, misalkan untuk apa gitu ya. Jadi di sini tuh udah kertasnya itu sudah sampai mentok gitu ya, nggak longgar gitu. Nah ini trafo 10 ampere yang dulu sama sekarang saya nggak tahu perbedaannya seperti di mana. Yang saya lihat sama aja, cuma hanya di harga gitu aja sih ya. Ini kalau kita lihat ya seperti ini, kita coba langsung pindah ke bagian untuk peta tunjukkan untuk tune kontrolnya ya. Nah ini bagian dari PSU final, ini tune kontrolnya di bawah, nanti saya tunjukkan. Nah ini putih-putih itu adalah pasta ya, kurang rapi saya. Itu baru, ini pasta ini memang saya kasih baru ya, baru jadi belum lama istilahnya, semenjak saya punya pasta, sebelumnya nggak ada sih. Nah ini saya kasih pasta agar supaya itu biar kalau panas atau apa itu langsung ke pendingin ya, bisa terurai melalui pendingin ya, seperti ini aja. Nah ini adalah trafo drivernya ya, kalian bisa lihat ada driver OCL 150 watt. Dan yang teman-teman akan coba lihat ini driver sampai sekarang tidak ada satu komponen pun yang mengganti. Artinya tuh komponen dari dulu sampai sekarang belum pernah saya ganti. Padahal ini hanya hanya OCL ya katakanlah, tapi ini saya gunakan untuk 25 volt, karena kalau di 45 volt maka driver ini komponen, ada beberapa komponen yang akan gosong, akan hangus. Jadi saya memutuskan untuk di 25 sama 32 volt gitu aja sih. Nah ya seperti ini, dan ini masih original semua, jadi belum ada yang ganti satupun komponen. Dan ini adalah bagian kitnya, kit tune control, saya pakai GM semua ini. Dan speaker protector juga GM, Galaxy kecil juga GM. Nah kelihatannya rumit ya sebenarnya, mungkin memang kabelnya terlalu panjang ya. Jadi untuk semuanya alpha, rotationnya alpha, jadi seperti ini ya. Ini adalah penampilan dari Power the Legend ya, pokoknya Legend of the Legend ya. Nah sebenarnya masih bener-bener lama ya, jadi memang jadi belum saya bersih ini sebenarnya,
apa ya, kalau yang ini memang apa ya, putih-putih ini pasta, memang saya baru saya kasih ya sebenarnya. Sekrup-sekrupnya udah mulai karatan. Kalau masalah sekrup saya sebenarnya stok saya itu banyak sekali ya teman-teman ya, jadi saya nggak ada masalah untuk mengganti sekrup, itu nggak ada masalah. Kalau mau saya ganti sekarang pun nggak ada masalah sebenarnya. Nah seperti ini aja ya. Untuk pendinginnya sendiri sih sebenarnya cukup lumayan tebel ya, karena memang ada yang tipis. Dan ini pendingin sebenarnya itu tinggi ya, tapi saya gergaji bawahnya itu karena sundul ya, lebih tinggi pendinginnya itu. Sederhana aja sebenarnya powernya, kawanannya itu ya juga banyak sekali sih, di pasaran itu banyak sekali teman-teman. Jadi memang ya power OCL 150 watt itu bisa dikatakan ya selalu banyak sih ya diminati ya. Ya memang kalau OCL 150 watt itu bisa dikategorikan bahwa ini power sederhana gitu aja sih, tidak neko-neko, artinya ya power biasa. Tapi ya percaya nggak percaya, itu bass treble-nya itu mantep menurut saya ya. Sederhana seperti ini, hanya finalnya aja Sanken. Ini Sanken 2955 original, bukan yang TR yang murah-murah itu. Harganya itu dulu masih 55, 40, 45, 55 gitu ya. Harganya di sekitar gitu di toko sih. Itu yang kualitas yang bagus, bukan kualitas yang ECT. Sampai sekarang TR ini 2 set kanan kiri, 1 set itu sampai sekarang belum pernah yang namanya TR kok bermasalah atau mengganti, belum pernah sampai sekarang. Ini power ya, bahwa teman-teman akan kaget, ini power itu sudah saya gunakan tuh habis-habisan, hancur-hancuran dengan kapasitas trafo yang 10 ampere ya. Itu sudah enggak kaleng-kaleng ya, trafo 10 ampere ini. Itu sampai sekarang drivernya itu loh masih kokoh, dan untuk finalnya juga gak ada masalah sampai sekarang itu ya kan. Itu ya saya sendiri aja, wah ini power bener-bener jos gandos ini, meskipun sederhana ya, drivernya sederhana tapi ini bener-bener jos. Ini seperti ini aja sih, mungkin saya rasa itu aja ya. Mungkin sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.